Kailan yang ini saya mau sisain buat dipanen besok. Jadi teman-teman, buat video besok saya mau panen semua kale yang ada di kebun atap rumah ini. Ternyata kalau dilihat-lihat kale purple scarlet itu lebih cantik. Ini dapat segini kale purple scarletnya, sekalian kita review rasanya kayak apa. Sempat dipanen tapi waktu itu karena bulan puasa jadi nggak sempet di review rasa kale purple scarlet itu seperti apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan keluarga Soy di Bandung. Teman-teman, hari ini saya mau liatin jenis kale apa aja yang ada di kebun atap rumah ini. Terus sekalian kita panen semua jenis kale yang saya tanam di kebun atap rumah ini. Tapi sebelum saya lanjut panen-panennya, untuk teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dulu, dipencet tombol merahnya. Teman-teman, sebelum saya panen, saya mau liatin dulu jenis kale apa aja yang ada di kebun atap rumah ini. Ini yang pertama itu Red Russian, cuman satu-satunya di kebun atap rumah ini. Ini lumayan udah cukup besar pohonnya, tapi belum saya pindah tanam. Sempat diserang ulat banyak sekali dan hampir pucuknya juga mau dimakanin sama ulat. Jadi Red Russian ini cuman ada satu-satunya di kebun atap rumah ini. Kita lanjut ke kale berikutnya. Nah, yang kedua ada kale curly. Untuk kale curly yang besarnya itu ada 3 di kebun atap rumah ini. Terus untuk yang kecil-kecilnya ada sekitaran 15-an teman-teman. Karena kemarin yang kecilnya udah ada yang adopsi 2 biji. Nah, kita lanjut lagi ke kale berikutnya. Untuk kale berikutnya ada Red Rebel. Red Rebel ini salah satu kale yang paling terbanyak yang ditanam di kebun atap rumah ini. Kita lihat yuk teman-teman, ada berapa si kale Red Rebel ini yang ditanam di kebun atap rumah ini. Nah, ini penampakan Red Rebel teman-teman. Di kebun atap rumah ini ada banyak sekali, mungkin sekitaran 50 lebih. Nah, untuk yang ukurannya udah besar-besar ada di sini. Terus itu yang ini udah besar, yang di sini udah pada besar. Terus yang ukurannya sedang di sebelah sini. Nah, ini yang dipisahin karena banyak sekali ulet, kemarin dimakanin sama ulet. Ini parah lumayan kondisinya. Ini kale yang lagi sakit disimpan di sini. Ini terkena air hujan yang sangat banyak, jadi si pucuknya mengkerut teman-teman. Terus ini ada sedikit sisa yang buat mau dijual-jualin. Ini yang di sebelah sini kalenya sedang berjemur juga. Dan yang terakhir ini kale Red Rebelnya yang masih kecil-kecil, yang masih di tempat semai, belum dipindah tanam. Nah teman-teman, itu tadi kale Red Rebel yang lumayan cukup banyak di kebun atap rumah ini. Kita lanjut ke kale berikutnya. Untuk jenis kale yang keempat itu ada kale Siberian. Ini penampakannya seperti ini. Warnanya cenderung hijau full. Yang ada di kebun atap rumah ini cuman ada 4. Ini yang ditanam di planter bag ukuran 15 liter. Dan ini yang ditanam di poly bag. Besarnya hampir sama teman-teman, tapi lebih besar yang di planter bag ukuran 15 liter. Kita lihat ada 2 jenis lagi kale Siberian yang kondisinya cukup memprihatinkan teman-teman. Nah, ini kedua kale Siberiannya yang kondisinya cukup memprihatinkan. Ini kering, kebakar. Karena waktu hari apa ya teman-teman, saya lupa lagi. Pokoknya hari dimana anak saya itu sesek, jadi si kalenya cuman disiram 1 kali sama air hujan, itu juga malam-malam. Terus seharian saya nggak main ke kebun atap rumah. Pas pagi-paginya tahu-tahu si tanaman kale ini udah kayak gini. Bukan kale ini aja yang kena, ada beberapa kale yang lain kayak Red Rebel sama Nero.
Jadi teman-teman, kita lanjut lagi, kita tinggalkan kale Siberian ini yang daunnya gosong karena terbakar sinar matahari. Untuk kale berikutnya ada kailan. Nah, di video kemarin saya udah panen kailan yang sudah mengeluarkan bunga. Ini yang besar tinggal satu-satunya. Ini bekas dipanen keluar lagi daun-daun kailan yang baru, dan kita lihat yang masih kecil-kecilnya. Nah, ini kailan-kailan yang belum sempat dipindah tanam. Ngeliat dari channel YouTube MBG Garden, kailan ini termasuk ke dalam jenis kale, teman-teman. Nah, kita tinggalkan kale kailan ini, saya mau lanjut mau liatin kale purple. Nah, teman-teman, inilah kale purple yang cantiknya luar biasa. Dulu saya sempat bilang kalau kale yang paling cantik itu kale red rubble. Ternyata kalau dilihat-lihat kale purple scarlet itu lebih cantik. Ini kelihatan warna ungunya cantik banget. Subhanallah. Beda ya sama red rubble. Yang ditanam di kebun atap rumah ini yang ukurannya besar itu ada dua. Yang ini sama yang ini. Nah, yang waktu itu saya semai, alhamdulillah tumbuh dua, teman-teman. Kita lihat yuk penampakan si baby kale purple scarlet. Ini penampakan kale purple scarlet yang masih baby. Yang tumbuh itu cuma dua dari satu bungkus. Sebenarnya yang ngebelah itu 5, tapi yang berhasil tumbuh ya ini, teman-teman, 2 biji doang. Dan untuk kale jenis yang terakhir itu ada kale nero. Nah, ini penampakan kale nero yang kira-kira umurnya ada 5 bulan, teman-teman. Ini sempat mau mati di awal penanamannya karena media tanam instan yang dibeli di toko pertanian, tapi alhamdulillah sekarang tumbuh dengan subur. Untuk jenis kale nero ini lumayan cukup banyak juga seperti kale red rubble di kebun atap rumah ini. Ini yang ukurannya besar itu ada 6. Ini ditanamnya di polybag. Polybagnya mungkin ada diameternya sekitar 30-an. Nah, sebesar ini polybagnya, teman-teman. Dan ini penampakan kale nero yang ditanam di planter bag ukuran 15 liter. Ini kalenya sedikit unik karena si kalenya nggak mau merekah, nggak mau mekar. Kalenya lebih menguncup seperti ini. Ini ukuran planter bagnya dan batangnya lumayan udah gede, tapi di umurnya yang 5 bulan ini belum mengeluarkan anakan. Terus ini penampakan kale nero yang sempat terserang ulat, daunnya bolong-bolong, dan ini ditanam di planter bag ukuran 18 liter. Ini nggak jauh beda ukurannya sama yang 15 liter, tapi hasilnya kelihatan beda banget. Yang di 15 liter lebih tinggi, daunnya lebih besar. Yang di tingginya 18 liter, daunnya lebih banyak tapi kecil-kecil seperti ini. Ini daunnya segede gini. Yang ini daunnya lumayan cukup besar. Ini kale neronya dulu nanamnya di satu bungkus yang sama, tapi hasilnya beda-beda. Ada yang menguncup, ada yang mekar seperti ini. Terus ada warnanya nggak terlalu pekat hijaunya seperti ini. Cenderung lebih pudar warna hijaunya. Nah, yang ini juga, tapi yang ini lebih putih. Ini saya suka bilangnya si kale albino yang tumbuh di kebun atap rumah ini. Soalnya beda sama teman-temannya yang lain warna daunnya. Nah, kita tinggalkan kale-kale nero yang besar ini. Saya mau liatin kale-kale yang masih kecilnya, teman-teman. Ini penampakan kale nero yang masih kecil-kecil. Nah, kalau yang ini udah agak gedean si kale neronya. Yang di lantai 2 juga masih ada si kale neronya. Jadi kale nero ini lumayan cukup banyak di kebun atap rumah ini.
Nah teman-teman, itu tadi penampakan ketujuh jenis kale yang saya tanam di kebun atap rumah ini. Jadi teman-teman, langsung saja kita panen semua jenis kale yang ada di kebun atap rumah ini. Saya mau mulai panennya dari kale Red Russian ini. Kalenya daunnya masih sedikit, tapi ini daun yang bawahnya udah tua. Daripada nanti menguning, mendingan dipanen aja. Ini harusnya udah dipindah tanam, tapi belum ada planter bagnya. Kita lanjut lagi. Nih kailannya sengaja disisain di video kemarin itu, nggak dipanen semuanya, biar sekarang bisa dipanen. Bismillahirrahmanirrahim. Yang dipanen cuman 1 biji doang kailannya, sisanya masih pada kecil-kecil. Jadi kita lanjut lagi panen kale berikutnya. Lupa nggak bawa wadah, kalenya simpen dulu di sini aja teman-teman. Selanjutnya kita panen kale curly. Nih ya Allah, curlynya gosong lagi teman-teman. Ditinggal mudik, sempat gosong. Terus ditinggal seharian ngurusin anak yang sedang sakit. Seharian nggak disiram, kering lagi sebagian daunnya. Ini makanya daunnya yang keringnya kita panen aja, tapi nggak terlalu parah banget sih teman-teman, masih layak buat dimakan, masih cantik-cantik si curlynya. Nah kalau yang di pohon ini udah kelihatan agak kuning, lebih jelas dibandingkan tadi curly yang dipetik pertama. Ini ada satu yang kuning kebakar. Ini penampakannya teman-teman. Kita lanjut lagi ke kale curly berikutnya. Ini juga di pohon yang ini kelihatan jelas. Ini kalenya kebakar, dehidrasi, jadi kuning seperti ini. Ini nggak bisa dimakan. Ini berakhir di tempat kompos. Saya mau lanjutin lagi panennya. Nih udah lumayan panas di kebun atap rumah ini. Udah agak siang. Ini ada sekitar jam 9-an, tapi udah kayak jam 12 siang teman-teman. Jadi beginilah kalau di kebun atap rumah. Panasnya luar biasa teman-teman. Ini kita petikin aja si curlynya. Saya mau lanjut ke kale red trouble. Ini red trouble-nya sering sekali dipanen, dipetik. Jadi kalau nanam kale itu nggak rugi, tanam sekali bisa panen seumur hidup. Emang bisa panen seumur hidup? Ya bisa teman-teman. Nanti kan si kalenya beranak, anaknya ditanam lagi, terus anaknya ngeluarin cucu, cucunya ditanam lagi, jadilah si kalenya bisa kuat seumur hidup. Bukan kuat 1 tahun 2 tahun ya teman-teman, tapi seumur hidup kita si kale ini kan beranak cucu. Si bunda mah garing lucunya. Kita lanjut lagi. Nah ini salah satu kale red trouble yang kebakar kemarin, samaan kayak kale curly sama Siberian. Kita panen aja. Yang kebakar itu daun yang pinggir-pinggirnya mengering kayak gini. Kita sisain dikit aja. Ini teman-teman. Kita lanjut lagi. Untuk kale red trouble masih banyak yang mau dipanennya. Ini daripada daunnya menguning, mending dipanen. Nah kita sisakan segini. Ini ada 4 daun. Kita lanjut lagi. Kita petik.
Nah, saya sisain segini. Yang ini nggak usah. Nah, yang ini dipanen. Dapat segini. Dan yang terakhir kita panen kalenero. Nih, kale albino dulu nih yang dipetik daunnya. Kale yang nggak mau daunnya berubah menjadi hijau pekat, warnanya kayak gini. Satu lagi kayaknya cukup. Kita lanjut lagi. Nih kale yang ujung-ujungnya ada yang kebakar, kayak kale Siberian. Udah mah ditinggal mudi kering, ditambahin lagi, nggak disiram seharian, jadilah kering lagi. Nah, kayaknya udah cukup. Kita lanjut lagi. Nih katanya kale ini di supermarket harganya 120.000 per kilo. Nggak tahu di tempat teman-teman per kilonya harganya berapa. Kayaknya ini bukan kale yang terakhir teman-teman. Siberian juga belum dipanen, kelupaan. Maaf salah teman-teman. Ntar habis panen kalenero kita panen kale Siberian. Lupa, Siberian nggak kesebut tadi, belum dipanen. Panen aja yang banyak biar cepet keluar anakannya. Ini dapat segini dari 4 pohon. Kita simpen dulu teman-teman. Kelupaan teman-teman, bukan Siberian aja yang belum dipanen, purple juga belum dipanen. Aduh, maafin. Error. Ini karena panas di sini jadi pengen cepet-cepet beres panennya. Ini kale yang sempat terserang ulat daun-daunnya. Yang kena ulatnya kita panen, kita petikin. Satu lagi deh. Nah, yang kena ulatnya yang waktu itu udah dipanen. Nih kalenya semuanya udah mulus lagi teman-teman. Nah, semoga enggak diserang ulat lagi. Kita lanjut ke kale yang daunnya paling gede. Ini kalenero yang daunnya lumayan cukup besar. Oh teman-teman, ini paling besar di antara kalenero yang lain. Kita petik aja langsung, udah terlalu panas. Ini kale yang paling tinggi tapi belum ngeluarin anakan. Lumayan lama juga buat kalenero. Beda sama kale red trouble, cepet ngeluarin anakannya. Satu lagi kayaknya udah teman-teman. Kita sisain buat panen berikutnya. Nah, kita panen dulu yang ini nih. Ini jelas-jelas nggak bisa dimakan, si kale Siberiannya, karena udah gosong. Ini kayaknya udah harus dikasih mulsa bagian atasnya biar nggak terlalu gosong. Wow, ini ternyata teman-teman hamanya udah gosong, diserang sama hama. Ya, kita kumpulin dulu aja di sini. Ini kita lanjut lagi.
rapihin pangkas yang ini nih. Nah, sekarang kita panen daun kale Siberian yang bagusnya. Ini kale Siberian yang paling besar. Kita panen aja. Siberian salah satu jenis kale yang lumayan cepat pertumbuhannya, 11-12 kayak kale Red Rebel. Kayaknya satu lagi yang ini. Nah teman-teman, ini penampakan kale Siberiannya yang udah dipanen, lumayan cukup besar-besar. Kita simpan dulu ke wadah. Lupa ya ngebawa wadah, jadi simpannya di sini maksudnya teman-teman. Nah ini dia baru panen kale jenis yang terakhir, kale Purple Scarlet, si cantik purple. Sayang sebagian daunnya udah ada yang mengering, sama kayak kale-kale yang lain gara-gara nggak disiram. Ini dipetik jangan, ini kalau dipetik nggak terlalu cantik, nggak rimbun teman-teman, tapi petik aja kita makan daripada mengering kuning nanti berakhir di kompos. Nah teman-teman, lanjut ke satu pohon lagi yang terakhir, kale Purple Scarlet yang mau dipanen. Nah kayaknya ini udah cukup, ini dapat segini kale Purple Scarletnya. Sekalian kita review rasanya kayak apa. Sempat dipanen tapi waktu itu karena bulan puasa jadi nggak sempat di review rasa kale Purple Scarlet itu seperti apa. Cari daunnya yang mulus, habis diguyur hujan, kayaknya bersih, nggak ada binatang yang nempel di daun. Kayak apa ya rasanya? Ntar cobain yang Rebel. Sayang sekali Red Rebelnya kotor. Ini kale tiap daunnya beda-beda rasanya teman-teman, unik. Ada satu rasa-rasa yang mirip, tapi menurut saya tiap kale jenisnya rasanya pas masuk ke mulut itu beda-beda. Kayak sayur apa ya teman-teman, bingung jelasinnya. Tapi ada bau-bau kale nero juga, enak pokoknya teman-teman. Nah teman-teman, ini hasil panennya, dapat seudu-udu karena nggak bawa wadah jadi ditumpuklah seperti ini. Ini ada berapa kilo ya teman-teman, nyampe nggak kira-kira sekilo? Bisa tulis ya di kolom komentar. Ini lumayan banyak, kayaknya lebih banyak dari panen yang seember. Dan ini teman-teman penampakan kale yang tadi habis saya panen daunnya. Kalenya habis dipanen, nanti insya Allah tumbuh dengan subur lagi teman-teman. Bisa menghasilkan daun-daun kale buat saya dan keluarga saya. Nah buat teman-teman yang masih belum berhasil menyemai kalenya, ayo dicoba lagi dulu aja. Saya itu sampai 4 kali gagal semai kale. Dan ini percobaan kelima, keenam, ketujuh. Alhamdulillah sampai sekarang itu berhasil semai kale. Jadi teman-teman semangat. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Dah. Dapat 7 ons 20.